Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karissa Farsya Fadila dengan NPM 2151020321 dari Prodi Perbankan Syariah kelas G. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PPI, yaitu ceramah dengan judul Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita, umat Islam. Salawat dan salam kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah. Syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas, kita tidak akan tersesat ke jalan yang diridhoi Allah. Tidak akan menjadi orang yang riya atau sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Syaitan berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabba bima aghwaytani lazayyannana lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajmahin. Yang artinya, ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Surat Al-Hijr ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Quran Surah Al-Hijr ayat 40. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sikap riya atau sombong. Supaya mendapat pujian dari orang lain, hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, menurut bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah saja dalam beramal, tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sejati, makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah. Mengharap ridhonya dan kebaikan pahalanya, tanpa melihat pada kekayaan dunia, tampilan, kedudukan, kemajuan, atau kemunduran. Dengan demikian,
Muslim tersebut menjadi tentara fikrah dan akidah, bukan tentara dunia dan kepentingan. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan yang berkarakter seperti itulah yang mempunyai semboyan Allahu Ghayatuna, yang artinya Allah adalah tujuan kami dalam segala aktivitas dalam mengisi kehidupan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya." Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskanlah amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla." Karena itu, tak heran jika Ibnu Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, beliau berkata, "Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik." Dalam Islam, ikhlas merupakan satu-satunya tujuan ibadah. Ikhlas adalah ajaran yang menjadi dasar diutusnya semua Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mendefinisikan ikhlas sebagai seluruh ibadah yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Al-Raghib dalam kitabnya Mufradat mengatakan ikhlas adalah menyingkirkan segala sesuatu selain Allah. Salah Ibnu Abdullah mengemukakan ikhlas adalah menjadi seluruh gerak dan diam hanya untuk Allah. Ada kalanya sesuatu yang diinginkan tidak tercapai karena di luar batas kemampuan. Manusia bukanlah tanpa celah, jauh dari kesempurnaan, karena bukan malaikat yang selalu benar karena melakukan apapun atas petunjuk dari langit. Manusia itu ada kalanya mendapatkan ujian dari Sang Pencipta. Ujian tersebut tidak selalu berujung pada keberhasilan mengatasinya. Terkadang hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Saat itulah sabar dan ikhlas menerima ketentuan Sang Pencipta menjadi suatu keharusan. Sabar dan ikhlas itu bukan pasrah pada keadaan, akan tetapi menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk meraihnya karena dianggap belum siap atau belum saatnya mendapatkan keberhasilan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya, sehingga setiap manusia harus berbaik sangka atas segala keputusannya. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa arzullahi wasi'ah innama yuwaffas biruna ajrohum bighairi hisab, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertawakallah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Takdir atau kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, sehingga sabar dan ikhlas adalah bagian dari siklus penutup setelah takdir atau kegagalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada setiap hambanya. Untuk itu, ikhlas dan sabarlah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan dalam hidup. Bijaklah menerimanya, jalani dengan kesabaran dan keikhlasan. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam menerima ketentuannya.
Ada banyak dimensi bentuk ikhlas di dalam kehidupan kita, yaitu ikhlas dalam melakukan pekerjaan, ikhlas dalam melakukan ibadah, ikhlas dalam beramal, dan masih banyak lagi. Seperti hanya ingin dipuji, supaya dilihat oleh orang lain, atau ingin terlihat soleh saja, tapi benar-benar beribadah karena Allah. Dalam surat Al-Baniyah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus berlaku ikhlas dalam beragama. Jika tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka agama yang kita anut saat ini akan menjadi lebih runyam. Seolah tidak ada efek atau hal yang membekas dari agama itu sendiri. Banyak orang jadi sibuk dengan urusan dunianya dan tidak menempatkan agama sebagai sesuatu yang utama dalam hidupnya. Semoga kita dihindarkan dari sikap-sikap seperti itu. Dengan melakukan ikhlas dalam beragama, maka segala urusan dalam hidup akan menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih terang, sehingga beragama menjadi lebih mudah. Sikap ikhlas ini sangat penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena segala amalan yang tidak disadari dengan sikap ikhlas, maka tidak akan sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ikhlas seseorang dalam melakukan amal kebaikan, maka akan semakin besar juga balasan yang diterima oleh kita, dan amalan itu pun akan semakin bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, pupuk dan latihlah diri kita untuk bersikap ikhlas di dalam segala hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada salah satu sahabatnya, Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Nasyaihul Ibad yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui, dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti. Pesan Rasulullah dalam hadis ini memiliki makna tersirat yang begitu mendalam. Ada makna tersembunyi pada kata-kata kiasan yang ada di dalamnya. Nasihat ini sejatinya tak hanya ditujukan kepada sahabat Abu Dzar, melainkan juga kepada umat Islam pada umumnya dan sepanjang zaman. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa perintah tersebut untuk memperbarui perahu itu dimaknai sebagai menata niat. Niat merupakan hal yang sangat fundamental dalam setiap perbuatan umat manusia. Sebelum seseorang berlayar, ia harus memastikan tungganya dalam kondisi siap dan aman, memeriksa mesin, mempertimbangkan cuaca, dan kondisi lainnya demi lancarnya perjalanan. Begitu juga dengan hubungan niat dan amal. Artinya bahwa seseorang yang ingin melakukan sesuatu, hendaklah membuat rencana dan tujuan yang matang dan bagus. Selain itu juga, memantapkan langkahnya. Adanya niat dalam diri seseorang juga akan membantu seseorang untuk tetap fokus pada arah yang telah ditetapkan, yakni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kitab Ta'ilmul Muta'alim karya Syekh Az-Zanuji disebutkan bahwa perbuatan yang tampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan ukhrawi lantaran alat yang bagus. Banyak pula perbuatan yang terlihat sebagai perbuatan ukhrawi bergeser menjadi perbuatan duniawi lantaran niat yang buruk. Nasihat selanjutnya adalah
lisil a'mal. Murnikanlah perbuatanmu hanya untuk tujuan mencari dan mendapatkan ridho Allah semata. Dalam bahasa fikih, ikhlas memang tak menjadi salah satu rukun yang mesti dilakukan, akan tetapi ikhlas adalah ruh amal yang menentukan apakah suatu amal memiliki harga atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari-cari alasan, prinsip tersebut akan hilang. Demikianlah yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung, saya mohon ampun. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.